Oke, yang pertama bahan-bahannya yaitu air sebanyak 1 liter, kemudian gula sebanyak 250 gram, kemudian tepung maizena sebanyak 50 gram, kemudian susu kental manis 1 kaleng, kemudian susu bubuk sebanyak 50 gram, ini adalah susu bubuk, kemudian kuning telur sebanyak 1 butir, dan kemudian vanili 1 saset, kemudian SP, dan akan kita tim terlebih dahulu. Kemudian garam halus sebanyak setengah sendok teh, kemudian bahan perasanya kita gunakan pop es. Nah, nanti semua adonan ini akan kita bagi 4, kemudian akan setiap adonan yang telah kita bagi 4 akan kita berikan 1 saset pop es sebagai perasa dan pewarna. Dan untuk mempertajam warna kita bisa berikan juga pewarna makanan. Sedikit ribet, Anda bisa menggunakan resep ini. Kelebihan menggunakan resep ini, Anda bisa mencari bahan-bahannya di daerah Anda tanpa beli secara online. Oke, langkah yang pertama kita masukkan air sebanyak 1 liter. Dan kemudian kita bisa hidupkan kompor dengan api kecil saja. Langsung kita bisa masukkan susu kental manis sebanyak 1 kaleng. Harus cepat memasukkannya. Oke, setelah selesai kita masukkan susu, kita masukkan gula sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo. Masih dengan api kecil, dan terus kita aduk hingga merata, jangan sampai berhenti mengaduknya. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan susu bubuk 25 gram terlebih dahulu, dan nanti sisanya akan kita masukkan saat nanti kita mixer. Aduk-aduk kembali. Oke, setelah larut semua, kita bisa tambahkan tepung maizena, namun kita tambahkan kuning telur di dalamnya seperti ini. Dan kemudian kita jangan langsung masukkan, kita campur menggunakan air dingin. Kemudian kita kocok hingga larut semua, baru kita bisa masukkan ke adonan yang sudah panas atau masukkan ke dalam panci. Harus larut semua, tidak ada gumpalan sama sekali. Setelah larut semua, kita masukkan dan kita aduk kembali. Setelah itu kita masukkan vanili saset, vanili 1 saset. Kemudian kita juga masukkan garam setengah sendok teh. Kita aduk terus menerus, jangan berhenti. Oke, setelah kurang lebih 5 menit adonan mengental kurang lebih seperti bubur seperti ini, itu tandanya adonan sudah matang, dan api kita matikan dan kemudian kita dinginkan. Kemudian kita dinginkan sampai sedingin mungkin, jangan sampai hangat, harus dingin, benar-benar dingin, baru kita masukkan ke dalam freezer. Oke, setelah adonan benar-benar dingin, ini adonan setelah dingin, sangat dingin ya, jangan hangat ataupun masih panas, tidak boleh. Lalu kita masukkan ke dalam mangkok, kita bagi menjadi 4 kira-kira saja. Oke, setelah itu kita masukkan di dalam freezer, kita bekukan di dalam freezer. Oke, setelah proses pembekuan, ini tidak terlalu beku ya, ini sedikit lunak seperti ini, jangan terlalu beku, sedikit lunak seperti ini agar nanti gampang kita memixernya. Kurang lebih tadi kita bekukan selama kurang lebih 4-6 jam.
jangan terlalu lama, nanti akan beku sempurna. Jika beku sempurna akan menyulitkan Anda untuk proses pemixeran. Kita akan mixer, kemudian akan kita juga tambahkan SP, dan kita juga akan tambahkan perasa dan pewarnanya, itu menggunakan pop es. Dalam satu adonan ini satu saset saja, bisa ditambahkan juga dengan pewarna makanan. Nanti tambahkan lagi susu bubuknya, kita bisa beri 1 atau 2 sendok susu bubuk ini. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan menuangkan adonan yang telah setengah beku ini ke dalam baskom stainless, kemudian akan kita mixer. Tapi ingat, harus kita urai terlebih dahulu. Diurai seperti ini agar mudah dalam proses pemixeran. Oke, setelah diurai hasilnya seperti ini, selembut mungkin kalau bisa. Kemudian akan kita mixer. Mixer dengan kecepatan maksimal. Setelah lembut seperti ini, kita akan masukkan susu bubuknya 2 sendok saja. Ini merupakan susu bubuk yang pertama tadi yang dibagi 2. Kita beri kurang lebih 2 sendok. Kemudian kita mixer kembali. Oke, dengan kecepatan tinggi. Kalian pop es. Kita mixer kembali. Aroma stroberinya sudah tercium, kemudian kita bisa tambahkan pewarna merah agar lebih mencolok warnanya. Setelah tercampur rata semua, kita akan masukkan ke dalam freezer kembali dengan baskomnya ini kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengetim SP ini. Kita berikan 1 sendok teh. Oke, ini adonan setengah beku. Akan kita berikan SP. SP ini sudah kita tim, sudah mencair seperti ini dan gampang dimasukkan. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi. Kurang lebih 3 menit kita mixer, hasilnya mengembang seperti ini. Lalu kita matikan mixer, kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik. Ini adalah kantong plastik yang biasa untuk membuat es tawar. Ini adonan yang sudah kita proses dan jadi kurang lebih 1 liter dalam 1 adonan. Berarti dalam adonan yang pertama kali kita buat tadi, terus kita bagi 4, jika di total keseluruhannya menjadi 4 liter kurang lebihnya. Jika mengembangnya maksimal bisa lebih, bahkan sampai 5 liter. Tapi perlu Anda ingat, jangan terlalu mengembang maksimal karena banyak udara yang masuk sehingga nanti pelanggan kecewa karena es cepat kempes atau cepat menyusut, atau ketika diemut langsung hilang dikarenakan terlalu banyak rongga udara yang masuk atau udara yang masuk, sehingga kurang bagus jika terlalu mengembang. Memang dari segi keuntungan mengembang banyak akan lebih menguntungkan, tetapi kita juga harus menjaga kualitas agar es
jangan terlalu mengembang, jangan terlalu tidak mengembang, yaitu sedang-sedang saja. Jadi kesimpulannya dalam satu adonan tadi menjadi 4 liter. Oke, kita akan masukkan ke cup, dari cup mulai 60 ml bening, kemudian 50 ml paper cup, kemudian cup 90 ml Indonesia seperti ini, kemudian cup 100 ml yang lebih tinggi dengan motif panda. Cara memasukkannya sangat mudah sekali. Kita tinggal gunting atau lobangi bagian ujung plastik ini. Kita masukkan. Oke, kemudian kita masukkan tutup cupnya dari cup mulai 90 ml. Sangat mudah sekali cara melepasnya dari kertasnya karena sudah di pon atau di cutting. Oke, ini ukuran 50 ml. Kemudian ukuran 100 ml rasa strawberry kita ambil. Kemudian cup ukuran 60 ml. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Es sudah jadi dan kita masukkan ke dalam freezer, kita bekukan kurang lebih 8-10 jam, baru es bisa disajikan atau dijual. Oke, ini adalah sampel es yang telah kita bekukan. Kita akan lihat seberapa lebutkah teksturnya. Ini adalah bahan racikan sendiri, bukan tepung es instan. Kita akan lihat teksturnya seperti apa. Oke, akan kita lihat teksturnya seperti apa. Kita buka, adalah cup ukuran 90 ml. Lembut ya, hasilnya seperti ini. Ini lembut sekali dan padat teksturnya. Ini tidak akan cepat menyusut jika menggunakan takaran yang akan dijelaskan tadi. Oke, kita akan coba untuk